Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Salam sehat, salam Pancasila Pak. Salam sehat dan salam Pancasila bagi seluruh pendengar di mana saja berada. Baik, Pak Sony, ini kabar yang luar biasa ya, kabar gembira ya. Pemerintah NTT ya, Provinsi NTT mewajibkan para pemilik kapal pesiar di Labuan Bajo untuk menggunakan produk hasil UMKM seperti itu ya. Ini berdasarkan apa nih Pak? Apakah semenjak berada di Labuan Bajo Anda melihat sendiri ya bagaimana banyaknya kapal pesiar? Apakah ada yang sudah menggunakan produk UMKM ini atau seperti apa sejauh ini Pak Sony? Jadi begini, ada dua alasan utama. Satu, arahan Bapak Presiden yaitu bahwa penataan seluruh fasilitas, amenitas, pariwisata di Labuan Bajo atau di Manggarai Barat dan Labuan Bajo sesungguhnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bagi seluruh masyarakat di Manggarai Barat. Itu arahan Bapak Presiden ketika hadir meresmikan perluasan bandara dan berbagai fasilitas lainnya di Labuan Bajo. Itu satu. Kedua, saya sebagai Kadis Pariwisata ketika berada di Labuan Bajo selama 1 minggu saya mengamati bahwa banyak wisatawan yang datang dari luar, kemudian dari bandara turun dan menuju kapal pesiar. Setelah itu ke pulau, ke Modo dan Padar atau pulau-pulau sekitarnya, tidur di pulau, di atas kapal di pulau. Oke, ini kan bisa mempengaruhi lama tinggal di darat maupun hotel, restoran serta berbagai aktivitas ekonomi di darat di Labuan Bajo. Karena itu saya berbicara dengan pemilik kapal dan saya minta supaya pembangunan pariwisata ini dirasakan oleh seluruh masyarakat, maka seluruh pemilik kapal yang memiliki berkat Tuhan yang lebih itu dapat membagi berkat Tuhan itu dengan cara menggunakan produk-produk lokal di atas kapal seperti kuliner, segala jenis makanan buatan lokal di situ, kopi Manggarai, beras, ayam, sayur-sayuran itu datang dari masyarakat, harus beli dari masyarakat. Itu kulinernya, kemudian juga krianya, segala macam ukiran-ukiran dari masyarakat, serta tenunannya itu dijadikan sebagai souvenir di dalam pembelian paket itu. Jadi wisatawan yang naik di atas kapal mewah itu kan orang-orang yang punya berduit ini. Mereka tidak perlu lagi beli dari masyarakat, tetapi pemilik kapal sudah membelikan dan itu jadi paket hadiah atau souvenir bagi wisatawan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal UMKM itu bisa bertumbuh dengan baik. Karena pembangunan pariwisata di Labuan Bajo itu sangat luar biasa. Negara menginvestasi miliaran, puluhan bahkan ratusan miliar. Tetapi PDRB masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat itu rendah. Angka kemiskinan juga tinggi. Maka ini pemerintah harus mengaturnya supaya ada keseimbangan. Jangan sampai kue pembangunan pariwisata yang luar biasa itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang, lalu masyarakat tidak dapat. Karena itu pemerintah bertugas mengaturnya itu seadil-adilnya. Itulah latar belakangnya, Mbak. Oke, baik. Tadi Anda menjelaskan bahwa ada wisatawan yang tentunya akan menginap ya di kapal. Dan ini juga apakah ini menjadi larangan seperti itu wisatawan bisa menginap atau seperti apa nih? Ada regulasi aturan seperti itu Pak Sony? Begini, tugas pemerintah itu mengatur dan menata. Kami tidak melarang, tetapi kami akan mengatur dan menata kapal-kapal itu dengan baik. Caranya adalah kami akan meminta kapal-kapal itu seluruhnya terdaftar di dalam sistem yang saat ini kami bangun di Manggarai Barat. Jadi semua kapal-kapal yang ada di finisi yang ada di sekitar 400-an itu harus terdaftar dalam sistem yang kami bangun. Dengan demikian pemerintah dapat mengontrol dengan baik. Yang terjadi hari ini adalah semuanya bebas, seperti kita berada di sebuah negara tanpa aturan. Bebas saja, tidak bayar pajak, tidak bayar retribusi,
dan segalanya. Karena itu bebas pergi ke pulau dan segala macam, sebebas-bebasnya, sepertinya tidak ada yang mengatur. Maka pemerintah saat ini harus mengaturnya, menata dan mengatur dengan baik. Caranya bergabung dalam sebuah sistem yang saat ini kami sedang bangun. Sistem ini kami akan launching tanggal 29, tanggal 1 dia berjalan. Itu maksudnya. Oke, ini jadi ada manfaat penting ya jika kapal wisata di Labuan Bajo ini terdaftar atau legal seperti itu ya? Itu maksudnya. Oke, baik Pak Sony, bagaimana sejauh ini koordinasi dengan pemilik kapal seperti apa nih Pak untuk menerapkan penggunaan produk UMKM di kapal-kapal nih Pak? Kemarin saya sudah rilis soal itu, kemudian kemarin pagi juga ada beberapa pemilik kapal saya sudah ketemu, malamnya juga saya sudah bertemu dengan mereka menyampaikan ini. Nah, komunikasi lewat telepon pun kami jalan, dan rencana dalam 1-2 hari saya ke Labuan Bajo lagi. Kemarin berpulang, saya kembali ke sana untuk bertemu dengan mereka supaya bagaimana teknis pengaturannya supaya UMKM masyarakat di daratan itu bisa terjual atau terpakai di kapal ketika wisatawan itu datang dan nginap di atas kapal itu di pulau. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan tadi yang Anda jelaskan ya tentang tidak melarang ya kapal-kapal untuk wisatawannya untuk menginap ya. Apakah ini sudah ada aturannya Pak? Kami lagi sedang menggodoknya, tapi awalnya itu kami menghimbau dulu supaya teman-teman mendengarnya lebih awal. Tapi yang pasti bahwa tanggal 1 itu sudah jalan dalam sistem ini. Oke, baik Pak. Pesan apa yang Anda sampaikan ya pagi hari ini untuk para pemilik kapal yang ada di Labuan Bajo? Silakan Pak. Begini, para pemilik kapal itu kan orang-orang yang mendapatkan berkat lebih dari Tuhan. Karena itu ketika pembangunan pariwisata negara membangunnya dengan luar biasa masifnya dan tujuannya untuk kesehatan rakyat. Maka jika teman-teman yang memiliki modal yang besar itu harus juga memiliki tanggung jawab sosial untuk bersama-sama membangun ekonomi rakyat kita di sana. Tujuan pembangunan pariwisata itu untuk kesehatan rakyat sebagaimana arahan Bapak Presiden. Maka kita semua harus juga mengikuti arahan itu dan terpanggil untuk membangun juga ekonomi rakyat kita yang miskin atau yang lemah itu melalui UMKM. Demikian Pak. Oke, baik Pak Sony, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, salam sukses. Terima kasih ya dari Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.